Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiorentika dengan NIM 1902124661, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari aliran historis, yaitu Bruno Hildebrand. Ia lahir di Naumburg an der Saale, Kerajaan Saksoni pada 6 Maret 1812 dan meninggal pada 29 Januari 1878 di Jena. Ia adalah seorang ekonom Jerman yang mewakili sekolah ekonomi sejarah yang lebih tua. Pemikiran ekonominya sangat kritis terhadap ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Karya besarnya adalah Economics of the Present of the Future pada tahun 1848. Tujuan dasar dari pekerjaan ini adalah untuk menetapkan hukum pembangunan ekonomi. Hildebrand juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi bersifat linear, bukan siklus. Dia mendukung teori sosialis atas dasar agama, moral dasar, dan keyakinannya tentang efek negatif properti terhadap perilaku ekonomi. Hildebrand aktif dalam berbagai penelitian dan penulisan karya-karya ilmiah. Dalam melakukan penelaahan dan penelitian-penelitian ekonomi, ia menekankan perlunya mempelajari sejarah. Artinya, penelitian-penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Hildebrand juga sering menekankan pentingnya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Hildebrand, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang, kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tukar-menukar secara in natura atau barter. Yang kedua, tukar-menukar dengan perantaran uang. Dan yang ketiga, tukar-menukar dengan menggunakan kredit atau kartu kredit. Dari teori yang dijelaskan oleh Bruno Hildebrand, saya menganalisis. Yang pertama, hasil analisis saya yaitu tentang barter. Bahwa ternyata pada zaman sekarang masih ada yang melakukan barter. Di antaranya, yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kampung Warloka, di mana masyarakat di sana menukarkan ikan hiu dengan sayur. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ini, di mana seorang ibu-ibu menukarkan sayur kol dengan ikan hiu kepada seorang nelayan. Yang kedua yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan, di Pasar Terapung Lok Baintan. Masyarakat di sana masih menggunakan sistem barter, di mana nilai barang yang dibarter antar pedagang sama atau dianggap sama. Bisa teman-teman lihat pada gambar di slide ini, di mana ada dua orang ibu-ibu yang saling menukarkan barang dagangannya. Di beberapa daerah di Indonesia ternyata masih banyak yang menggunakan sistem barter, tetapi penerapannya berbeda dengan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana penerapan barternya yaitu menukar barang baru dengan barang lama, misalnya tukar tambah HP, TV, laptop, dan barang elektronik lainnya. Hasil analisis saya yang kedua yaitu tukar-menukar dengan uang. Bahwa seperti yang kita lihat dan ketahui, semua negara yang ada di dunia ini sudah melakukan tukar-menukar dengan uang, atau yang sering dikenal dengan membeli suatu barang yang dibayar dengan uang. Pada slide ini, sangat tampak jelas ada seorang remaja yang memberikan uang kepada seorang penjual karena dia membeli barang dagangan penjual tersebut. Nah, hasil analisis saya yang ketiga yaitu tukar-menukar dengan kredit, bahwa ada beberapa negara yang melakukan tukar-menukar dengan kredit atau yang biasa dikenal dengan tukar-menukar menggunakan kartu kredit. Pada slide ini tampak jelas seorang ibu-ibu memberikan kartu kreditnya kepada seorang kasir. Nah, itulah hasil analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.